Halo everybody, halo semuanya. Selamat malam, selamat bertemu lagi di Pongki Barata Crossover. Tuh. Di Pongki Barata Crossover malam ini, wah ada Mas Adi Hidayat. Dadah dulu. Teman-teman, senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua dan harapan saya semuanya dalam keadaan baik, ya, semuanya dalam keadaan sehat. Dan saya juga berharap cuaca mendukung untuk kita semua bisa menikmati malam minggu ini. Dan cara saya menikmati malam minggu hari ini adalah dengan mengundang salah seorang gitaris ternama di Indonesia dengan super band, super grupnya. Dan dibalik ke low profilean beliau yang jarang terekspos, beliau ini punya banyak gagasan. Dan saya ingin berbincang-bincang dengan dia hari ini dengan Mas Ari Padi. Kita lihat apakah beliau sudah bergabung bersama kita. Ya, Mas Ari, gitaris dari Padi. Ya, oke, kita akan lihat. We'll see, apakah Mas Ari. Waiting for Ari Padi 27. Ini kenapa namanya Ari Padi 27? Mungkin usianya 27. Selamat malam. Selamat malam, Pongki Barata. Iya, Mas Ari. Sehat, Mas? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Senang Gimana, sekali. Pongki? Sehat juga, sehat saya. Saya di Bali, Mas, posisinya. Oh iya, iya, iya. Saya dulu pernah tinggal di Bali 5 tahun loh. Hah? Pernah Iya, ya? Dulu ya? Oh, tahun berapa sampai tahun berapa tuh, Mas? kelas 3 kelas 5 SD Oh, sampai kelas SD. 1 sampai kelas 1 SMA. Bali belum kayak sekarang dong ya? Oh iya, masih masih lebih virgin lah, virgin. Perawan, iya bener. Mas, aku seneng bisa ketemu Mas Ari dan ada dua perihal besar yang ingin saya nanti akan jadi fokus pembicaraan kita malam ini ya. Yang pertama adalah saya ikut mengucapkan selamat walaupun mungkin sudah terlambat beberapa tahun atas kembali lahirnya Padi, Padi Reborn ya. Ternyata masyarakat Indonesia tuh menunggu, bukan cuma kangen ya, menunggu Padi untuk muncul lagi dan akhirnya muncul dengan apa namanya kekuatan baru, orang lama tapi kekuatannya baru. Nah, kalau yang saya ingin tanyakan Mas, di Padi Reborn ini, kalau saya kemarin udah ngobrol dengan Mas Piu punya jawaban sendiri. Kalau dari Mas Ari sendiri, sebenarnya apa? Kenapa harus balik lagi? Itu yang kami ingin tahu. Ya, pertama aku makasih banget juga udah diundang ini ngobrol sama Pongki Barata. Wah, bangga juga gitu. Apa sih? Loh iya, kabeh kemarin Pongki kontak. Oh iya ya mau dong, mau banget gitu. Ya, 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 terima ya. kasih. Ya. Oke. Pertanyaannya mau jawabannya yang serius apa bercanda? Bercanda sampai besok pagi. Terserah monggo. Yang paling tes kan angel ngomongin, emang Jawa ngerti. Pokoknya yang paling tes, yang paling kena. Oke, yang paling kena sejujurnya eh, sejujurnya kita dijewer sih. Kita dijewer. Hmm. Dijewer sama Gusti. Karena Hmm. memang Bong, karena kan tahu sendiri kan kehidupan di entertain, Hmm. showbiz itu Hmm. kan penuh tekanan ya, penuh Iya. tekanan. Dan juga saya merasa benar pepatah bilang kalau harta tahta itu bisa merubah orang gitu. Ya. Iya, aku bilang ada benernya karena begini ceritanya. Terus terang aja, jujur aja, memang aku pribadi waktu itu ada ganjelan lah gitu ya sama Iya. langsung aja aku sebut sama Piu gitu ya. Saya Hmm. merasa Piu ini nggak asik lagi nih gitu. Kok Hmm. kayaknya berubah sombong banget nih sekarang gitu. Tapi Oke. ternyata setelah aku sadar, aku ini lebih sombong daripada Piu. Gitu. Hmm. Wah, iya, iya, Jadi iya. ya, jadi intinya
ternyata saya merasa berubah gitu loh. Aku sendiri merasa berubah dengan tekanan industri, juga tekanan rutinitas, dan juga mungkin harta juga mempengaruhi aku sendiri gitu. Aku sendiri nggak Mm-mm. sadar bahwa aku sendiri ini telah berubah gitu. Mungkin bahkan aku jadi orang yang sombong banget gitu. Bahkan bilang Piu berubah, Piu sombong. Aku sendiri juga sombong. Oh, Itu ceritanya. Jadi, jadi, mm. jadi ya apa? Saya merasa, aku bilang sih padi ini kembali karena ya telah sadar gitu loh, bahwa beberapa dari kita itu diingatkan. Aku juga Ya, pernah punya salah juga, yang lain juga gitu. Pada akhirnya aku sendiri pribadi merasa telah telah jauh dari rumah. Aku baru mm. sadar bahwa rumahku itu padi gitu. Aku sendiri sih merasa seperti itu. Ya, ya, ya. Itulah gitu Jadi, ceritanya. jadi lebih dalam dari sekedar ini pekerjaan ya, tidak semata-mata ini pekerjaan ya, malah lebih dalam dari itu ya. Iya, eh, ini adalah jati diri kami sih, bahwa padi ini adalah ternyata jati diri dari masing-masing personil 5 orang ini. Dan Hmm. itu nggak instan gitu loh. Kita sebelumnya pernah nggak sadar bahwa apa sih ini padi ini gitu. Pernah merasa seperti itu. Aku sendiri merasa seperti itu. Hmm. Aku bisa kok tanpa padi gitu. Tapi ternyata setelah dijalanin kok keinget padi terus gitu. Dan Iya. kok dilalah wong Jawa bilang, Hmm. kita diingetin terus gitu, diingetin terus sama ke padi gitu. Dan mungkin kadang-kadang beberapa ada yang pernah mau melakukan sesuatu tapi nggak berhasil juga gitu. Jadi kayak disuruh, udah balik aja ke padi, kamu itu nothing gitu. Oh Tanpa alah, ya, ya, ya. Emang sempat ngapain Mas selain sama padi yang di luar kepadi-padian ini sempat ngapain aja? Oh banyak, aku sempat membuat bukan aku, maksudnya dengan beberapa personil yang lain bikin musik kimia gitu kan, bikin musik kimia yang aku akhirnya terus terang aja, jujur aja, ada motivasi waktu itu pengen pengen apa ya, waktu itu menyaingi, terus terang aja menyaingi CPU gitulah gitu. Tapi Oh ya. pada akhirnya aku sendiri kok ya kok ini ya sama musik kimia. Akhirnya aku mengundurkan sendiri juga. Gitu. Yang lain pun seperti itu. Mungkin boleh nanti dikonfirmasi. Mungkin sama Fadli itu juga seperti itu. Walaupun dia waktu itu juga bikin musik kimia atau jalan sendiri, tapi hatinya masih nggak bisa move on dari padi seperti itu. Oh, jadi musik kimia itu bisa dibilang sedikit usaha untuk mengcounter eh, ketidakharmonisan tadi ya, musik kimia itu ya. Kayak Ya kayak dari itu itulah. jadi outletnya gitu ya. Jadi Ya, ya dari aku ada perasaan seperti itu. Bukan ada, ya ada motivasi kayak gitu. tapi keren sih Pengen. Mas. Keren sih ketika band tuh sudah bisa dengan jujur mengutarakan apa yang jadi perasaannya ke member bandnya yang lain. Menurut aku itu pencapaian tertinggi sih. Nggak semua band bisa jujur-jujuran loh. Buka-bukaan tuh susah loh Mas. Iya, iya, iya. Iya kan? Benar, benar. Iya. Ya nggak mudah juga untuk bisa sampai ke situ, sampai jujur banget ngomong itu nggak mudah juga gitu. Ya, Iya. itu tadi aku merasa karena ada bantuan dari yang di atas, jewer aku, kupingku dijewer, kamu itu kemana aja? Iya, iya, Tanpa iya, itu iya, mungkin Pak. nggak, tanpa itu mungkin tetap jumawa, tetap sombong, Iya. tetap Iya, iya. Ya, ya semua semua pendidikan kita itu sesuai karakter kita kalau kata saya bilang. Jadi
pendidikannya masuknya sama, tapi yang ditawarkan sama oleh Tuhan. Tapi karena kita punya karakter tertentu, ngolahnya jadi beda-beda. Mungkin Piu jadi begini, Mas Ari jadi begini, mungkin gitu ya. Kan lessonnya Ya, sama sebenarnya, humble ya kan, humbleness, terus bagaimana mensyukuri, gratefulness, itu kan semua kan sama diberikannya. Kitanya aja nih agak aneh-aneh kadang-kadang. Saya juga sering iya. merasa gitu. Nah, Mas, kemudian kabar mengejutkan itu sebelum semuanya terjadi, Padi Reborn balik Iya, lagi dan berhasil itu, ada kita dengar kabar mengejutkan tahun 2015 tuh, Mas Ari harus sekolah ulang tuh, harus sekolah oh, kehidupan iya. lagi tahun 2015. Beritanya di mana-mana, aku termasuk sebagai sobat padi sama istriku. Kalau dulu nonton Padi, aku nonton Piyu, istriku nonton Ari. Pokoknya, oh beda. Kalau Ari ngisinya lebih banyak clean-nya, istriku tahu. Lebih banyak Oh, clean-nya, iya. efeknya, delay-nya di Ari. Kalau Piyu lebih ke drive-nya, kencengnya. Nah, dulu kita sampai bahas itu kalau nonton Padi. Nah, kemudian tahun 2015, dengar berita Mas Ari harus sekolah lagi. Kata Mas Piyu apa kemarin ya? Digadaikan apa masuk penggadaian apa gimana istilahnya Mas Piu, sehingga harus menepi sejenak dari hiruk pikuk. Nah, saya tidak ingin bertanya apa yang terjadi karena itu biar jadi privasinya Mas Ari, tapi yang ingin saya tahu dalam masa-masa perenungan itu apa Mas yang kira-kira bisa di-share ke kita Mas? Itu kan pasti merenung dong, nggak mungkin langsung gitu, pasti ada denial kemudian merenung. Nah, itu apa yang bisa di-share ke kita? Wah, luar biasa sih sebenarnya. Sebenarnya itu luar biasanya begini. Aku mau bahas sedikit kenapa aku bisa bisa seperti itu ya. Iya, iya. Karena kekosongan jiwa sih, kekosongan jiwa akhirnya juga membuat otak ini juga berantakan gitu. Oh, oke, oke. Ya, boleh dibilang aku walau nggak dasarnya sih nakal aja. Dasarnya memang Iya, memang iya, cuman karena waktu itu kan 2010 padi vakum gitu kan. Wah, iya, itu akhirnya membuat dengan sombongnya aku bilang aku bisa vakum nggak ada masalah. Tapi ternyata nggak kuat gitu. Aslinya iya, nggak iya, kuat gitu. iya. Akhirnya sampai 2015 itu terjadi. Nah, Hmm, kalau ditanya perenungan apa yang bisa aku share, wah itu sangat luar biasa. Karena apa, Pongki? Karena waktu itu aku dimasukkan ke rehabilitasi kan. iya, iya. Di rehabilitasi itu menggunakan yang namanya therapeutic community. Artinya itu orang yang punya sifat yang sama, kebiasaan yang sama, itu dijadikan satu untuk bisa saling memperbaiki diri. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara namanya konfrontasi. Apa itu konfrontasi? Kita itu dikasih cermin, gitu. Dikasih cermin. Jadi sesama anggota family, nama kita menyebutnya family. Sesama anggota family itu kita saling bercermin gitu. Dengan cara apa? Oh, banyak programnya lucu-lucu. Nanti kalau mau lebih Hmm. dalam lagi ceritain lucu-lucu. Boleh, boleh, boleh. Contohnya aja satu nih. Ya. Contohnya salah. Namanya program Encounter namanya. Encounter itu setiap seminggu sekali kita disuruh memilih teman kita yang kita tidak suka. Umpamanya aku Lucu. Kebayang dan itu biasanya. wajib dan itu wajib dan itu wajib. Umpamanya nih, dan aku pernah nanyain, loh saya nggak ada masalah kok sama family lain. Nggak bisa, harus. Kamu pastilah pernah merasa apa itu nggak suka sama orang itu pasti. Nggak ada ya, nggak bisa, harus. Kalau nggak mau dihukum aku gitu. Jadi harus memilih gitu. Jadi itu kita memilih umpamanya aku nggak suka sama Pongki gitu. Ya, Ya ya. udah nama Pongki. Ya udah, nanti setiap seminggu sekali kita duduk muter gini, terus di tengah ini dua ini kursi hadap-hadapan, ya udah, Hmm. aku sama Pongki hadap-hadapan. Ya.
Dan aku disuruh marahin Pongki, ngeluarin semua. Ya kayak Ben tadi itu, Pongki bilang nggak mudah kan untuk bicara jujur. Oh, iya, 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 iya. Itu Pongki. Oke, oke, Itu. oke, oke. Jadi memang kita dilatih untuk jujur ya, untuk jujur dengan cara yang benar gitu. Itu Ada di yang nggak situ suka boleh. dengan Mas Ari? Kenapa? Ah, yang nggak suka dengan Mas Ari ada dong berarti. Mas Ari Ya dimarah-marahin di ada, situ. ada. Kita kan campur soalnya. Dari anak yang umur 17 tahun, enggak. Dari yang lebih muda sampai aku yang paling tua waktu itu. Paling senior. Oh, iya, iya, Dan iya. dan di situ apa namanya, kita boleh ngapain aja, asal nggak Mm-mm. boleh mukul ya, nggak boleh Mm-mm. mukul, tidak boleh menyebut fisik, nggak boleh. Mm-mm. 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 Ngatain anjing babi, wah boleh. Mm-mm. 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 Lucu kan itu program itu. Tapi Iya, iya. awalnya aku, ini apaan sih kayak orang gila, tapi lama-lama oh iya ya, ini maksudnya seperti itu. Mm, mm, Maksudnya mm. yang tadi Pongki bilang itu. Nah, ya itu tadi kalau ditanya eh, apa kayak yang bisa aku sharing ya, itu tadi bahwa bahwa banyak hal ya yang waktu itu aku pelajari dari teman-teman family itu tadi. Gimana caranya aku harus ngomong jujur ke Piu. Yuk, kamu itu jangan gini, yuk, gini, gini, gini. Iya. Banyak perenungan. Jadi rehabilitasi waktu itu buatku sangat berguna. Nggak cuma rehabilitasi tentang drugsnya aja, tapi lebih lebih banyak lagi daripada drugsnya saja gitu. Contohnya itu. Bahkan contohnya gini nih. Waktu itu aku kita kan namanya konfrontasi ya, dikasih cermin. Waktu itu ketua kelasnya itu anak umur 19 tahun yang waktu itu dia kebanyakan pakai pil koplo, sehingga dia akhirnya mungkin sarafnya ada yang kena, itu dia Mm. agak kadang-kadang netes gitu. Aduh, ya, 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 Dan dia jadi ketua kelasku gitu. ya. Dan aku harus menghadapi itu, menghormati dia, harus dengan segala macam tekniknya atau repeti community tadi itu. Akhirnya aku bercermin gitu loh. Oh iya ya, aku ini yang sudah seumur segitu, sudah istilahnya main band kemana-mana gitu kan waktu itu, Iya, iya. harus harus disuruh ini sama anak umur 19 tahun yang kadang-kadang ngeces gini. Waduh, Iya, iya, iya. awalnya Humility. berontak. Iya, iya. Kenapa? Kerendahan hati itu, Mas. Betul. Akhirnya ya itu, akhirnya aku sadar, wah iya ya. Banyak ini yang dipelajarin di situ. Ya Iya, itulah iya. sing. Seru, Mas, ya. Gila ya. Nggak akan menyangka kan dalam usia itu saat itu mengalami fase itu. Gitu loh. Suatu fase yang ternyata jadi modal untuk bisa ngobrol dengan padi lagi gitu. Ya, Iya, 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 ternyata iya. ternyata jadi bahan harus lewat situ dulu ya. Jadi kalau istilah Mas Ari mengistilahkan dijewer itu benar juga ya. Maksudnya fasenya harus jatuh dulu untuk bisa naik lagi gitu. Iya, iya. Karena kalau melihat fakta sekarang kan padi memang naik lagi gitu. Maksudnya secara brand jadi, kemudian jadwal ada terus gitu ya, dan orang menerima gitu. Jadi nggak tahu ya. Saya juga ngomong ini sama Mas Piu ya. Saya ngomong ya mungkin sesuai namanya Mas, padi harus diolah dulu, kemudian proses, kemudian panen. Habis panen harus mulai mengendap lagi. Pengendapan lagi sampai untuk kemudian panen lagi. Jadi siklusnya akan terulang. Semoga ini Ya, ya. panen terus padi. Oke, aku seneng Mas dengar ceritanya. Iya, Nah, ketika akhirnya balik ke padi dan nggak tahu waktu itu ajakan Padi Reborn itu pertama kali muncul dari siapa dan bagaimana
responnya pada saat pertama kali dihubungi oleh siapa itu gitu, entah oleh teman-teman yang lain atau terus waduh iki tenan ora iki kita diajak balik atau gimana, atau malah Mas Ari yang mengusulkan, itu respon pertamanya kayak apa? Jadi sebenarnya kita udah capek lah sebetulnya waktu itu tuh udah lama, jadi prosesnya tuh 2 tahun sampai benar-benar bisa reborn 2017 itu 2 tahun. Gitu. Iya, iya. Terakhir mau balik, ya aku ketangkep itu. Kayaknya kok belum fix nih kalau satu belum dicuci gitu kan. Apa istilahnya apa? Cuci. Iya, di body saya dicuci dulu gitu. Ya udah akhirnya aku 2015 gitu. Jadi kalau kaget segala macam enggak, karena udah lama itu sebetulnya pengen mau balik itu udah lama. Cuman akhirnya aku kena itu, dan itu pun setelah aku berilmu sedikit ya, boleh dibilang ya. Ilmunya dari apa? Dari rehabilitasi aku ini. Jujur aja. Ilmunya dari rehabilitasi itu. Itu perjuangan itu nggak gampang juga. Banyak masih tantangan juga untuk bisa kembali gitu. Tapi intinya satu sih, Pongki. Saya merasa bersyukur banget Padi bisa kembali. Tapi kenapa bisa terjadi itu? Karena saya merasa para personil ini mau belajar gitu sih. Iya, mau belajar. Itu intinya sih. Tadi tanya apa ya? Sampai ya itu apa sebenarnya sudah terjawab sih Mas. Sebenarnya ini bukan proyek tiba-tiba, karena sudah pernah mau akan kan. Nah, perasaannya aja ketika akhirnya ini terjadi gitu. Hari pertama kumpul berlima duduk itu loh yang aku mau tahu. Jadi itu kan yang kita nggak tahu Mas. Ketika kalian manggung kan udah dapat chemistry-nya, tapi sebelum manggungnya itu kan berlima duduk pertama kali ketemu atau dengan penengah atau siapa, itu apa yang terjadi dan gimana situasinya saat itu? Yang paling aku ingat dan itu menurutku saat-saat krusial adalah pertemuan di Pondok Indah. Jadi ceritanya waktu itu Piyu bilang sama aku, anu aja deh, dia minta paling nggak ada pegangan lah buat saya untuk meneruskan padi ini. Pegangan kayak apa, Piyu gitu? Ya apa kek, perjanjian kek, kontrak kek gitu. Atau ini deh, kita bikin MOU lah, kesepakatan. Iya. Di notaris itu dibilang kesepakatan kerja gitu kan. Oh gitu, ya udah deh. Aku sampaikan, jujur aja waktu itu aku jadi penengah gitu. Aku di tengah waktu itu. Aku jadi penyambung lidah antara John Lennon dan Paul McCartney. Ngerti aku. Ngerti. Ya. Iya, terus akhirnya kita janjian ketemu di Pondok Indah untuk membahas isi dari kesepakatan itu. Gitu. Itu momen yang paling menegangkan karena sebelumnya belum pernah ketemu. Iya. Sebelum ketemu, dan malam itu akhirnya kita ketemu. Akhirnya Yoyo, dan yang mencairkan suasana Yoyo dan aku waktu itu, aku nggak tegang sama sekali waktu itu, Pongki. Karena apa? Karena aku merasa sudah pernah tegang gitu loh. 6 bulan di rehabilitasi itu tegang banget. Oke, iya. Iya, waktu itu, Fadli, wah agak masuk itu agak tegang gitu dia. Terus aku bilang, Fadli, ayo santai aja Fad, gitu. Santai aja Fad. Terus terang aja begitu, santai aja Fad. Begitu di meja itu, Yoyo langsung, wah gitu. Itu tegang banget sih itu awalnya. Tapi begitu kita duduk, ya puji Tuhan akhirnya kita udah kayak temen waktu zaman kuliah dulu. Itu loh yang bilang.
Iya, iya. Dulu kan kita berteman waktu kuliah zaman muda kan enak-enak aja toh, Iya, nongkrong, iya. cangkruk, nongkrong, ngopi, ngerokok, nggak punya duit, asik aja. Iya, 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 iya. Nah itu yang hilang gitu loh, itu yang hilang di Hmm, masalah di band itu. Gitu. Dan hmm. bersyukurnya waktu itu setelah kita duduk, guyonannya keluar semua gitu. Iya, iya. Guyonan kan, kalau sudah guyonan kan membahas apa saja kan nggak masalah kan, bisa Betul, kan, betul, betul. Cair ya, yang penting cair. cair. Suasananya, Kalau suasananya ya. Bukan duitnya, suasana. masalah seribet apapun kalau membahasnya dengan guyon, menimpalinya dengan guyon, dengan ini enak kan. Iya, 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 Ya, iya. sebetulnya cuma masalah komunikasi aja kan. Iya, Begitu guyonnya muncul, ya udah nggak ada masalah. Dulu kita mulai band juga guyonan kok, gak mikir apa-apa kan, mana mikir kita mau, iya ya. iya mau ke Jakarta mau apa, rekaman kan nggak kepikir dulunya, kan Iya, iya, guyonan aja. iya. Itu Cerita Bang. ini cerita ini mengkonfirm ceritanya Mas Piu yang bilang, "Loh, kita ini pakai kontrak loh, Pong. Kita sampai ke notaris tuh." Dia ceritanya situ. Dari situ dia. Oh Ya, iya tuh, Mas, aku juga kaget gitu. Tapi it's a good idea. It's a good idea untuk mengikat eh, pekerjaan bandnya ya, bukan mengikat pertemanannya, mengikat pekerjaan bandnya karena kan diarahkan menjadi sesuatu yang profesional dan serius. Makanya mungkin diperlukan untuk padi ini, ya. khusus untuk padi mungkin diperlukan itu gitu. Tapi untuk beberapa band yang lain mungkin nggak perlu sampai sana, cuman komitmen yang kuat. Cuman untuk band seserius padi kayaknya memang itu diperlukan berarti ya. Enggak juga sih, menurutku semua band kalau mau ngeband enak bikin gitu sih. Untuk Oh malah apa? semua. Hmm. Iya, untuk apa? Untuk supaya nggak ada ganjelan, Pongki. Iya 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 Ya, iya betul betul. bukan masalah kita mau ngatur apa kagak gitu. Cuman udah kamu maunya apa gitu. Jangan ada ganjelan lagi nanti gini-gini kamu gitu-gitu gitu. Wes di depan harus di depan Iya harus ditulis semua. Kamu maunya apa itu ditulis semua kan, semua personil maunya apa ditulis. Seperti itu sih. Aku merasakannya seperti itu. Makanya kalau aku bilang ini penting gitu. Ini penting buat yang baru ngeband nggak apa-apa, bikin aja, nggak ada salahnya, nggak ada ruginya. Ya walaupun nggak usah ke notaris, ini ditulis aja apa maunya personil masing-masing, kan jelas toh. iya iya iya. Jadi jadi tidak ada lagi pertanyaan atau anu ya kok gini ya kok gitu, enggak, sudah clear semua di depan. Paham paham ya paham paham. Ya Iya, itu jadi solusi juga ngebandnya sih. udah, Iya jadi ngebandnya nggak kepikiran lagi tentang apa-apa gitu, non itu teknis ngeband ya. aja. Iya iya Iya, tinggal ngeband aja. Nah tinggal ngeband aja, tinggal berkarya saja. Ya. iya yang saya heran juga ini juga masih pertanyaan terakhir itu tentang Padi Reborn. Ketika merilis lagu, namanya Padi Reborn juga ya, bukan Padi ya? Itu pertanyaan siapa orang kayaknya. Iya, memang akhirnya sih waktu itu kita pengen ada kayak apa ya namanya, monumen lah boleh dibilang seperti itu ya, tonggak Iya, lah monumen atau apa gitu. Terus Mas Albert waktu itu iya, memberi ide, oh ya kelebihan sekarang ini Padi kan ada anggota keenam yaitu Mas iya, Albert Pak Wijaya, Albert. Iya, Pak Albert yang manajeri kita waktu itu memberikan ide tersebut gitu. Eh, kita langsung oke sih, kita langsung oke, terus lama-lama tak pikirin kok jadi asik aja sih Padi Reborn gitu. Jadi ada apa ya? Ya menurutku ya iya, pro dan kontra. Cuman kalau aku bilang ya asik asik aja ada Padi Rebornnya. Selain tadi itu untuk sebagai pengingat buat kita tonggak monumen apa segala macam. Tapi menurutku jadi catchy aja daripada Padi gitu toh. Padi hmm, Reborn. ya ada value lainnya ya daripada Iya, padinya ya. Iya, betul. iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Apakah itu Hmm.
Nah, ini nggak tahu ini. Ini saya pertanyaan murni bertanya tanpa ada maksud apa-apa. Apakah itu berarti sudah tidak ada lagi kewajiban dengan label sebelumnya? Wah, ini pertanyaan agak sulit ini. Masih masih ada kewajiban atau tidak? Atau tidak atau pas dulu, pas juga nggak apa-apa. Itu teknis. Soalnya itu Pas. teknis. Nanti Mas Albert aja yang menjawab itu. Aku Oke. 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 kan apa itu Paham. udah aku cuma enjoy aja sekarang, Betul. merasa cuman mau pengen enjoy aja. Ya, Soalnya ngerti, yang kayak ngerti. gitu-gitu, waduh Teknis. wis Iya, betul, teknis. betul. Iya, Emang Pongki. enak kok kalau pemain band tuh bisa seperti Mas Ari, Mas Piu sekarang ya, mengerjakan apa yang menjadi kesukaannya. Di luar itu biar orang lain yang ngurus. Itu fase Iya, tertinggi kata saya. betul. Nah, sekarang kita masuk ke paling seru ini. Beberapa bulan belakangan ini gencar sekali Mas Ari itu menyebutkan Homer Guitars, Homer Guitars, Homer Guitars. Nah, ini kalau saya sebagai musisi tidak begitu kaget karena memang Mas Ari memang pemain gitar dan saya juga penikmat gitar apapun itu gitu ya. Tapi berarti ini kan Mas Ari akan kayak apa nih? Kayak apakah akan dilekatkan pertama cerita dulu Homer Guitars ini apa dan siapa? Karena Homer ini setahu saya adalah tokoh kartun Simpson ya. Itu Ya. favorit saya. Saya punya kaosnya. Bahkan anak saya sampai beliin kaos Homer Simpson karena dia tahu bapaknya suka ya. Nah, Oh iya, apa dan siapa Homer? aku pernah lihat Pongki pakai Homer. Oke. Apa dan siapa Homer? Ya. Ya, memang aku ini awalnya itu dipanggil sama teman-teman padi, teman-teman kuliah itu Homer. Aku tuh panggilanku Homer. Dari dulu? Dulu kan kita zaman kuliah itu kan awal-awal Homer kan Oh di iya, siar di RCTI RCTI toh. apa RCTV gitu kan. Itu kan awal-awal kita kuliah kan gitu. Nah, aku tuh dipanggil Homer Simpson itu karena aku itu yang delahom aslinya kayak Delahom apa ya. delahom bahasa Indonesianya apa delahom. Delahom tuh nggak nggak ngertian apa tuh? Apa? Wah, wah, apa? Wong Jogja bilangnya wah, wah. Aneh lagi. Oke, terus. Cuek lah ya kan Homer kan cuek kan semaunya sendiri kan gitu. Ya, ya, ya. Nah, aku tuh panggil Homer Simpson. Dia panggil Homer karena aku cuek itu. Ya, itu panggilanku memang Homer itu gitu. Nah, terus habis itu waktu aku bikin gitar itu cari-cari nama kan. Apa ya namanya ya? Homer, kok Homer? Homer itu apa sih? Nah, setelah aku coba cari, ternyata inilah jawabannya. Jadi Homer itu ada 3, Bongki. Maknanya. Maknanya, ada 3, orangnya ada 3. Satu Homer Simpson di Amerika, ya kan? Satu Homer filsuf di Yunani. Ada kan filosofi namanya Ya. filsuf namanya Homer gitu. Dan satu lagi Homer di Jakarta Raya ini ya saya sendiri. Ya. Jadi aku menganggap Homer ini nama yang ideal. Jadi semuanya dapat, nakalnya dapat, lucunya dapat, pinternya juga dapat. Oh, oke. Terus menjadi brand gitar. Ya jati diri ya sebenarnya menjadi jati dirinya ya. Jati diri Oh si enggak, kalau aku Homer Simpson oh, yang wah tadi. bahwa terus Kalau nah Homer Gitar ini uh, ada sisi pinternya kan gitu. filsufnya Hmm. tadi. Ya. Nah, si Homer ini Mas, kalau ini kita bicara dunia pergitaran ya. Referensi Ya, kita tuh sekarang internet, Mas. Dulu ya, kita tahu gitar tuh dari toko musik, paling banter dari majalah musik, majalah gitar. Itu udah paling banter zaman dulu. Sekarang nih kita ya. sudah bisa mengakses dimanapun di dunia lewat internet, jadi kita banyak informasi tentang gitar. Nah, artinya kompetisi pergitaran itu tinggi sekali, ya.
ya. Di Jakarta aja ada berapa ratus distributor gitar kan ya, brand ya, ada puluhan mungkin puluhan brand. Nah, spirit apa yang dibawa oleh Homer sehingga Mas Ari pede bahwa gitar ini akan menjadi gitar yang dipakai oleh player. Karena ujung-ujungnya kan gitar pasti dipakai ya, bukan dipajang ya, ujung-ujungnya ya. Gitar tuh dipakai. Nah, itu spirit apa yang membuat Mas Ari, aku yakin ini. Nah, itu yang tadi disebutkan Pongki tadi itu. Spirit utamanya adalah aku pengen gitar yang dipakai, tidak dipajang. Banyak loh gitar yang bagus, mahal, tapi sayang dimainin, gitu kan? Iya, iya. Sayang dimainin. Banyak, gitu, banyak gitu. Dan aku tidak pengen Homer itu jadi gitar seperti itu. Aku pengen gitar yang memang jadi Avanza lah gitu. Iya, Aku iya. pengen gitar Homer ini apa namanya bisa jadi pilihan para gitaris. Karena gini, Pongki, aku tuh merasa juga susah memilih gitar. Gitu. Maksudnya yang murah ya, maksudnya yang terjangkau ya. Iya, iya. Dulu. Sekarang pun juga akhirnya aku merasa kok bayaranku akeh kayak itu gitar ya gitu. Pasti pernah Tos. punya pengalaman gitu kan. Terus. Nah, aku merasa itu dulu sih awalnya. Awalnya itu dulu sih. Awalnya itu dulu. Akhirnya aku mencoba menggambar headstock karena yang ku tahu headstock adalah identitas dari sebuah gitar. Jadi aku Yoi. gambar di dan itu karena rebound juga, aku pengen punya gitar tuh udah lama, udah dari zaman kuliah gitu. Cuman kalau nggak rebound mungkin nggak bisa gambar aku gitu. Aku juga nggak bisa gambar. Tiba-tiba di atas pesawat aku gambar. Jadilah headstock. Jadilah akhirnya nyoba bikin gitar. Awalnya seperti itu. Nah, ada yang menarik setelah aku mencoba untuk membuat gitar. Jadi aku makin tahu industri gitar itu sendiri di Indonesia terutama. Iya. Dan itu yang menambah aku pengen terus bikin menjadikannya. Ya, mau tahu nggak apa itu? Apa, Mas? Ya, jadi intinya di Indonesia ini pertama banyak pengrajin gitar yang bagus-bagus. Iya. UMKM juga banyak. Tapi sialnya, mereka bikin gitar tembakan. Yang Iya. dibilang custom, Iya. yang dibilang replika lah. Intinya apa sih? Intinya gitar palsu kan? Iya. Gitar palsu kan? Nah, itu sangat-sangat merugikan loh. Merugikannya apa? Yang paling diuntungkan siapa sih kalau gitar itu dijiplak itu? Yang diuntungkan menurutku adalah si brand tersebut. Karena dipromosikan. Iya. Itu satu. Karena dipromosikan. Satu. Kedua, kalau itu diteruskan, ya akhirnya orang Indonesia kalau mikir gitar tahunya ya Fender, Ibanez, Gibson, dan lain-lain. Karena itu sudah menjadi darah daging. Dan itu banyak loh yang membeli gitar, membuat. Jago-jago pada pembuatnya. Pinter-pinter. Yang beli juga ada sialnya. Banyak juga. Dan mereka terbiasa seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pengrajin tersebut nggak kreatif. Iya. Iya. Tidak kreatif. Mereka bisanya menjiplak. Oh, kalau jiplak, ini kalau jiplak. Overseas. Iya. Overseas, enak suaranya, murah harganya loh, jiplak. Gitu kan. Dan itu banyak pengrajin. Dan sialnya ada yang beli. Gitu. Itu satu. Kedua, di Indonesia ini banyak pabrik gitar. Iya. Tapi 99% itu PMA, penanaman modal asing. Punyanya bule ya, punyanya orang asing ya. Orang asing. You name it lah.
chord, Kok ya Korea. Yamaha, Ya. banyak lagi gitu. Bahkan chord itu setelah aku pelajari ya baru tahu juga setelah ini Ngulik. bikin homework itu. Hmm. Mm-mm. Chord itu menguasai 30% penjualan gitar di dunia. Gendeng. Pabriknya di Indonesia. Pabriknya di Indonesia. Dan Ya. chord itu nggak cuma bikin gitar chord loh ya. Iya, merek lain juga. Merek lain juga. Jadi menurutku ya, nggak tahu bener nggak, tapi aku yakin mungkin iya. Sepertinya 50% gitar di dunia ini buatan Indonesia. Bisa jadi. Pernah masuk Kompas itu, Bisa juga. Mas. Pernah Oh masuk iya. Kompas itu. Iya. Jadi Indonesia ini diambilin apanya? Diambilin kayunya, banyak Yes. diambilin kayunya, Ya. buruhnya, gitu. Ya itu dari dua hal itulah, pokoknya akhirnya aku semakin, wah iya ya, aku semakin terpacu nih ya, bukan apa-apa, aku cuma pengen meramaikan aja. Sudah banyak apa merek-merek, ada beberapa ya merek-merek lokal di Indonesia ini. Ya aku pengen ikut cuman meramaikan juga gitu. Semoga bisa menjadi menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu. Iya, iya. Karena ya itu kayu kita melimpah, ya kan kayu Kayu banyak. melimpah. Banyak. Kita orang yang terampil, terbukti juga OEM bikin pabrik di Indonesia jago-jago, bagus-bagus, terampil-terampil. Terus yang ketiga yang di luar pabrik juga banyak, tapi masalahnya itu tadi, bikin gitar tembakan palsu tadi itu yang harus dilawan, Pongki. Coba Iya. di dikampanyekan gitu. Iya, Bukan iya. apa-apa, bukan apa-apa ya. Tapi mungkin ya itu tadi aku ada motivasi untuk mungkin mereka nggak punya pilihan, gitu. Mungkin mereka nggak punya pilihan, kurang pilihan. Iya, iya. Akhirnya membeli yang palsu-palsu tadi itu, gitu ceritanya. Iya. Kalau Bahkan kalau satu lagi, iya. satu Monggo, lagi monggo. sih, satu Monggo, lagi. monggo. Ada si Oscar nih yang bantuin aku di Homer nih, malah bilang lebih ekstrim lagi. Dia bilang kasihan ya kayu-kayu di Indonesia ini ditebangin tapi dikasih cat gypsum vendor, udah gitu palsu pula. Iya. Udah Iya gitu bener dibeli juga. lagi. Iya, kasihan kayunya katanya. Iya, iya. Gitu. Memang ini perihal yang sangat pelik sih, Mas. Masalah gitar, apa namanya? Gitar lokal atau gitar brand Indonesia itu masalah pelik karena kita melihat ada beberapa teman-teman juga yang memproduksi gitar lokal sudah belasan tahun juga struggle-nya juga masih sama. Struggle-nya itu maksudnya dalam arti satu, kepercayaan uh, usernya belum tinggi. Ya, kedua kepercayaan distributor atau toko-tokonya juga belum ada. Mereka tetap Nah, saja lebih percaya made in luar, ya, Cina misalkan, yang menurut kita juga nggak sebanding juga gitu dengan yang kita buat di sini gitu. Cuman karena made in China tuh lebih oke daripada made in Indonesia itu loh. Ya, 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 ya. itunya overallnya problemnya di situ. Nah, pada saat membuat Homer ini Mas, itu kan visinya tadi ya, visinya spiritnya kan di sana tadi. Itu aku sangat mendukung. Makanya aku tertarik sekali untuk tahu gitu di Homer ini. Aku penggemar gitar, walaupun aku penyanyi, aku nggak bisa main gitar tapi penyanyi yang suka gitar. Nah, itu spiritnya. Nah, terus ketika itu dijalankan, direalisasikan, kan tentunya nggak segampang itu kan, Mas. Pasti nomor satu ini pasti teman dekat pasti mencibir, itu pasti, ya, mengentengkan, ya, sudah pasti. Kalau kita punya ide, kita cerita ke orang, biasanya yang terjadi, yang justru yang paling dekat tuh yang mengcounter, ya. Nah, ya nggak tahu, ini bisa terjadi pada siapa aja. Pasti nomor satu dicibir. Kedua, teknis pengerjaan gitar itu kan harus presisi, ya. Presisi ini menyangkut mesin, menyangkut skill. Nah, apakah masalah-masalah ini sudah ketika dijalankan sudah teratasi atau masih on progress atau gimana di Mas Ari? Wah ya itu benar sekali, Pongki, benar sekali. Justru itu juga kenapa aku semakin tahu, semakin banyak tantangan,
malah aku semakin niat banget malahan gitu karena nggak mudah, Iya, iya, karena tidak mudah. Soalnya tantangannya banyak banget ya, tantangannya banyak banget. Apa yang tantangan paling berat? Yaitu adalah soal aku kan tidak bisa membuat gitar ya. Aku tidak bisa membuat gitar. Aku iya. ini memposisikan mungkin seperti Ibanez. Ibanez itu menurut sepengetahuanku, Ibanez itu adalah perusahaan desain dan marketing. Dia nggak punya, beda sama Fender yang punya Leo Fender gitu kan. Oh iya, Ada iya, iya, iya. Ahlinya iya. ada di situ. Heeh. Ah, dan dia memang bikin pabrik sendiri. Setauku kalau Ibanez itu dia dia melempar Ngesup ke pabrik gitar. di sup Ya, ya. Heeh. ya ke pabrik gitar. Jadi pabrik gitar yang membuat brand Ibanez tersebut. Nah, aku kan punya desain dan harus membuat itu gitar. Makanya aku datang ke luthier-luthier tadi itu. Ya. Nah, yang kutemukan adalah luthier-luthier tersebut kurang kreatif. Mereka terbiasa menjiplak gitu. Hmm. Gitu. Begitu dikasih gambar atau mungkin juga mereka ngeremehin ya. Mungkin itu juga gitu loh. Ini merek apa sih ini gitu kan? Ini merek apa sih? Jadi Ya. kayak kayak sedikit cuil-cuil itu enggak diperhatikan. Detailnya maksudnya. Ya, Heeh. detailingnya tidak diperhatikan. Udah gitar bagus-bagus, ada satu titik cuil, gitu kan. Nggak presisi. Ya. Aku yakin diremehkan sih. Ini karena apa sih Homer ini? Gitar mana sih ini gitu kan? Mungkin yang Mm-mm. bikin kan gitu. Aku yakin banyak. Aku ke banyak vendor, ini ada 7 vendor aku datengin. Mm-mm. Datengin 7 vendor. Aku bikin semua di 7 vendor tersebut. Yang banyak aku temui adalah yang seperti itu. Gitu. Mereka Oh. mereka kalau suruh, bukan kalau suruh, mereka tuh hidupnya dari bikin gitar palsu itu kan, gitu. Iya. Loh, iya. Iya. Mereka besar tuh. Ini nggak enak Produksinya didengar besar. tapi nyata ya. Ini nggak enak didengar tapi Nyata, nyata. nyata, nyata. Dan yang beli ada, gitu. Oh mereka, iya. Iya, Bahkan terus mereka terus. sampai ekspor tuh. Mereka kirimnya tuh ke Singapura, ke Malaysia. Oh my God, ya. Itu ya seperti itu. Yang hambatan yang paling aku temuin itu seperti itu. Lah kita kan susah ya memang. Eh, kecuali aku bikin pabrik sendiri gitu. Tapi kan aku kan memang tidak memposisikan seperti itu. Aku Iya, tidak, bukan luthier. Aku bukan luthier gitu. iya, Aku iya. cuma manage desain dan manajemen saja dan promosi gitu kan istilahnya. Iya, Yang iya, ku iya. temui, makanya aku di depan tadi bilang kita tuh punya banyak potensi, punya banyak luthier hebat-hebat, cuman ya itu kurang kreatif. Terus ya itu tadi ngeremehin akhirnya. Aku merasa diremehkan. Aku merasa diremehkan. Iya, Karena ya itu tadi, aku pikir karena itu tadi. Gitu, iya, itu iya. ceritanya. Memang memang ya karena gitar ya. Gitar itu berkaitan erat dengan yang namanya pride ya. Makin kayak mobil lah. Ya, Kayak mobil ya. betul. Kita punya mobil ini padahal fungsinya sama ya. Tapi entah bagaimana kesukaan kita terhadap idola kita itu, nah ini juga teori saya Mas, saya punya teori gini, saya Gimana? pernah survei juga saya pernah di endorse sama brand juga oleh distributornya ya, bukan oleh brandnya tapi oleh distributornya, jadi sebenarnya bukan endorse itu, sebenarnya adalah dikasihani oleh oleh si siapa si distributornya untuk memakai itulah, beda dengan yang diakui oleh brandnya. Nah, eh, ada hal yang menarik di Indonesia ini adalah gini. Ada dua hal yang membuat gitar itu laku yang saya pelajari ya. Yang pertama adalah warna. Jadi warna yang paling populer tuh ternyata hitam. Jadi warna Hmm. hitam itu, kalau saya sih nggak pernah suka gitar warna hitam kecuali Les Paul Custom. Tapi warna hitam itu warna paling banyak laku di toko-toko manapun. Banyak orang suka lah. Itu yang pertama. Yang kedua,
kita beli gitar itu based on idola kita pakai gitar apa. Nah itu. Misalkan John Mayer lagi pakai Strato, ya Strato seri itu akan laku gitu. Santana pakai PRS / pakai Les Paul. Nah, saya punya Les Paul tuh sempat punya 9 Les Paul, Mas. Sekarang nggak lagi. 9 Les Paul nggak pernah dipakai. Sing gendeng aku, Mas, sing salah aku. Beli 9 Les Paul nggak pernah dipakai hanya karena aku suka sama Guns N' Roses Slash. Ya, yang tak pakai yang hollow body. Karena aku suka John Lennon, George Harrison gitu, hollow body gitu. Tapi yang Les Paul ini nggak pernah tak pakai. Tapi aku beli karena aku suka. Nah, apakah ini jadi pertimbangan juga di Homer gitu? Si Mas Ari ini kan pemain gitar ya. Let's say sekarang tiap minggu aja ada di TV, rutin lagi, yang nonton jutaan orang. Belum kalau manggung. Nanti Mas Ari kan harus tanggung jawab ya sama gitar itu kan. Maksudnya Mas Ari jadi punya tanggung jawab. Karena fansnya Mas Ari akan nonton nih, wah dia pakai Homer nih. Sebagus itukah sampai Mas Ari menanggalkan Telecasternya yang sangat ikonik, keceng, cek itu kan itu Ari, Mas. Nah, ini konfliknya di sini. Nah, aku ngomong sebagai fans, bebas. si Homer ini akankah menggantikan gitar-gitar itu? Nah, itu. Oh iya, iya. Ini dari Homer juga ternyata aku mendapatkan satu pelajaran juga, Wongki. Ya. Bahwa ternyata gitar itu tuh lebih ke jati diri gitu, lebih ke jati diri. Serah Iya. itu, iya. Merek itu cuma, ya kembali lagi kalau kita pengennya ngelihatnya Slash ya ngerasa jati diriku nih Slash juga nih, akhirnya pakai Les Paul kayak gitu kan. Betul. Ternyata seperti itu. Ternyata seperti itu. Ada beberapa, ini satu, nanti tak share ya. Ya. Ini satu yang aku ternyata baru dapat juga setelah Homer ini. Ternyata kalau almarhum Pak Eddie Van Halen itu bilang, sound is in your brain, katanya dia bilang. Sound is in your. Ternyata benar. Jadi ketika aku merasa bangga pakai Homer, itu walaupun speknya mungkin beda sama Telecaster, tapi aku suaranya aku ya menurutku malah lebih enak itu gitu. Jadi merasa pede. Mungkin itu kayak aura ya, kayak aura di pikiran kita, akhirnya turun ke tangan gitu. Iya. Saya merasa soundku sekarang lebih baik loh daripada yang kemarin. Bukan berarti Fender itu Homer lebih baik dari Fender juga, tidak gitu. Tidak beda. Ya. Iya, itu Mercy lah ya, Fender istilahnya Mercy gitu kan. Nggak mungkin kan mobil Timor jadi menyaingi Mercy, kan tidak mungkin. Iya. Tapi ya itu tadi, saya merasa lebih baik karena mungkin dalam diriku meningkat 2 kali lipat gitu. Meningkat kepercayaanku, jati diriku meningkat 2 kali lipat, sehingga turun ke tangan, sehingga suaranya juga jadi lebih baik gitu. Iya. Seperti itu pengalamanku. Apakah jadi di QC sendiri? Oh iya. Ini masih Homer kan baru 2 bulan nih, launching baru 2 bulan. Masih banyak tantangannya, Oke. Yang seperti yang tak ceritain tadi itu, vendor-vendor tadi itu ngeremehin Homer gitu loh. Ngeremehin Homer. Jadi mereka bikin tuh ada aja yang ini masih berjuang lah ini. Homer ini masih sangat berjuang. Iya. Wajar kok, Mas. Kalau berjuang udah pasti, karena meyakinkan orang untuk membeli sebuah instrumen yang nanti kemungkinan bisa menjadi identitas dia, itu memang nggak gampang kok. Ya kan? Ya kalau gampang semua orang bisa melakukan gitu aja. Iya, betul. Iya, itulah intinya. Aku memang mau, salah satu motivasiku membuat Homer ini ya paling nggak bagi pengalaman gitu loh, Bang. Kita kan sudah lama di dunia musik, gitar juga, ya pengen sharing aja dalam bentuk Homer ini gitu. Ilmu yang iya, itu sih poinnya.
Iya, ilmu iya. yang aku dapat ini pengen tak sharing melalui Homer ini. Itu aja sih poinnya. Kalau kalau Sederhana. Homer kalau Homer gitar ini eh, kalau disimpulkan secara karakteristik apa Mas? Bisa dijelaskan nggak dalam sebuah penjabaran singkat gitu? Homer ini misalkan dia adalah gitar yang apa itu? Gitar yang keren dan gokil. Asik. Oke. Itu Dan aja dulu. selama ini respon yang sudah membeli kan aku lihat sudah banyak yang terjual Mas. Maksudnya untuk brand yang Ya, baru 2 bulan sudah meyakinkan orang itu sudah oke itu. Nah itu apa respon mereka apa? Apa ada feedback dari mereka yang bisa kita tahu juga? ya, ya puji Tuhan, alhamdulillah juga 2 bulan launching ini sudah hampir 20 gitar yang terjual gitu kan. Wih, gendeng. Ya, ya, aku bikin yang dari rendah sampai yang tinggi gitu. Yang rendah ya lumayan lah seharga Pacifica 112 gitu kan. Jadi masih bisa kejangkau gitu. So far sih, so far so good ya. Mm-mm. Terima kasih juga supportnya buat yang suka Homer. So far so good gitu. Ya karena ada kadang magic juga yang terjadi gitu. Kayak salah pilih kayu tapi kok ternyata bukan salah pilih kayu. Aku pesen kayu A, dikasih kayu B. Tapi malah enak gitu kan jadinya, malah unik, malah enak. Jadi kayak Oh, jadi kayak motor trail gitu yang suaranya memekakkan telinga meraung-raung gitu. Ada unsur itunya. Jadi ya so far so good, sangat 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 bagus feedbacknya. Juga yang percaya sama Homer, nyoba Homer juga banyak bagus gitu ya, bersyukur. ya. Kalau bahasa gitaris kan kadang suka nggak dimengerti. Sorry buat teman-teman yang nonton yang bukan gitaris ya. Kita agak spesifik ke gitar karena memang aku tertarik sekali dengan Homer ini. Eh eh Gini, kita punya istilah nih. Ketika gitar itu di bending, ya, itu tuh kalau gitar yang enak ya, nggak tahu kenapa itu dia membal. Membal itu apa bahasa Inggrisnya? Nggak tahu. Pokoknya membouncy gitu ya. Nah, itu kan detail-detail yang saya tidak temukan di gitar yang gagal, ya. Gitar yang menurut saya ini nggak enak nih. Terus masalah fret, dia kalau miring fretnya dikit, fales nih. Nah, kalau udah fales sudah gagal. Nah, kayak gitu kan improvement itu kan berat Mas, berat sekali. Itu every detail memang harus dipikirin. Nah, Mas Ari masih mengawasi itu sendiri atau gimana sistemnya? Ngumpulin feedback orang, catet, dibenerin di berikutnya atau ada lifetime guarantee kalau ada kurang apa balik lagi atau gimana? Itu sistem-sistem yang ribet kayak gitu Mas Ari handle. Ya intinya gini, Pongki, ada pepatah mengatakan bahasa Jawanya ono rego ono rupo, ada Oh, harga ada rupa, ya ya. ya kan? Itu ya tidak bisa dilawan itu memang. Gitu. Alamiah itu ya. Iya, jadi yang dibanding bisa membal tadi itu ya memang dia bahannya kayunya oke, Ya, terus presisinya sangat ya. gitu. Ya Iya, memang iya. iya gitu. Ya. Dan di Homer Gitar ini yang seri H, kami menyebutnya seri H, yaitu yang premium, ya kami bikin dengan mesin CNC gitu kan, mesin CNC jadi Oh. ya presisi, jadi presisinya sangat presisi gitu. Tapi ya jatuhnya memang mahal, agak mahal. Ya boleh dibilang Berapa? mahal lah. Berapa mahalnya tuh, Mas? Ini di atas 10 terus terang aja. Di atas Iya, 10. iya. Iya. Nah, Dan baru kita bicara itu ya di atas 10 ya. iya, ya itu baru bicara tadi yang Pongki bilang itu tadi. Oh, ininya bendingannya gini-gini ya. Ngomongnya seperti itu gitu kan. Iya, Nah, iya. tapi Homer juga bikin yang versi Terjangkau. low budget Ya. terjangkaunya. Ya memang nggak bisa sampai segitu ngomongnya. Cuman kan ya kita berusaha yang terbaik ya tetaplah. Maksudnya tetap presisi, tetap Mm-mm. suaranya juga enak. Cuman ya
Ya itu tadi lah, wis apa bahasanya itu, ono rego ono Iya, rupo lah. iya. Semuanya ada konsekuensinya, Ah, betul, ya. betul. Ya di Iya, mana-mana semua orang maunya low budget tapi high quality. Ya itu agak agak susah di dunia ini. iya, Ya kan, iya, mau band betul. band harga sekian ya dapatnya ya segitu gitu loh, nyanyinya mungkin fals gitu. Tapi enggak lah, maksudku Tapi, gini, dalam dalam hmm, konteks Homer kan nggak mungkin juga jadi wah harga paling rendah paling ancur, kan nggak, pasti nggak begitu. Karena apa, Mas oh iya, Ari yang iya, iya, dipertaruhkan di sini kan, kan jangan betul, sampai buat betul. gitar nama nama Ari sebagai gitaris hancur, kan pasti enggak. Cuman apa ya, yang saya ingin teman-teman tahu juga adalah bahwa gitar ini itu diawasin sendiri oleh Mas Arinya. Jadi yang ngawasi gitaris. Karena banyak Mas, saya temui di pabrik-pabrik itu atau di luthier-luthier itu, bahkan saya melihat sendiri, kenal sendiri dengan luthier yang bahkan dia tidak bisa main gitar. Dia tukang kayu aja. Bisa mengukur, ya, bisa mengukur, tapi suruh main kok nggak bisa gitu loh. Ya bahkan Leo Fender sendiri, tapi dia alien sih ya Leo Fender itu ya. Dia bukan manusia itu kayaknya. Dia nggak bisa main gitar kan ceritanya, tapi bisa Oh, bikin gitar, iya, sampai kita pakai sekarang. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah itu. Jadi Mas Ari ini pasti mempertaruhkan nama dan jiwa raga dong ya untuk proyek Homer ini. ya memang kadang gini, Pongki, ya kan seniman itu kan, seniman kayak kita gitaris kadang-kadang memang terlalu detail juga ya, maksudnya, Iya, wah gitar tuh kayak dilihat kayak apa gitu. Sementara ini kan manajemennya istilahnya bojoku kan, istriku ini iya. jadi jadi CEO-nya CEO. gitu kan. Iya, iya. Iya. Kadang sering kita konflik gitu. Akunya maunya ntar dulu nih, kurang kurang sedikit, kurang ini. Iya. Dia bilang nggak bisa, ini harus segera Dijual. ini. Iya, iya, iya. Iya, segera dijual ya, kayak gitu-gitunya seru sih. Ya, Iya, Mas. intinya Ngerti aku. Paham. intinya ya, Iya, kualitas aku sebagai tetap gitaris ya tentunya pengen gitarisnya pasang itu, badan. Berani pasang badan iya, lah ya. Nah, itu yang mau minimal. mau aku denger gitu loh. Iya toh. Oh iya, iya, Pasang iya, badan iya. dong berarti kan, karena tanggung jawab anaknya kan ini, Homer ini. Iya, 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 iya. Ya akhirnya sekarang ini agak tegas sama, bukan agak ya, akhirnya tegas banget sama si vendor Vendor. gitu. Mm-mm. Iya, masalahnya di vendor aja sih, Pongki, menurutku. Iya, iya, Masalahnya di masalahnya di pengrajin tersebut. Gini loh, iya. Pongki. Orang orang kalau ikut perusahaan Jepang nih, Mm-mm. pokoknya let's say Yamaha gitu kan. Mm-mm. Dia kan pakai sistemnya Jepang kan. Iya. Pakai sistemnya Jepang, sudah tertata, sudah ini. Hasilnya ya bagus gitu. Mm-mm. Masalah kebiasaan saja, masalah Iya, kebiasaan saja. iya. Kalau vendor-vendor tadi itu ya nggak ada manajemen yang Solid. ini Mm-mm. solid, nggak ada yang ketat, manajemen ketat, ya akhirnya kadang kelepasan. Akhirnya kelepasan. Bahkan saya merasa ya beberapa vendor yang ngeremehin produk lokal di merek Oppo ini ya nggak ini. Mungkin bosnya mungkin ini dong harus dikerjakan dengan baik gini gini gini. Tapi namanya Iya, yang iya yang yang ngerjain gelap. kan belum tentu. Iya, gitar Oppo ini gitu. Iya, Tapi iya, ya iya. aku sangat bekerja keras banget untuk meng-QC ini gitu. Bahkan sering berantem sama manajemen tadi itu. Manajemen, segera dilepas. Saya, ntar dulu. Seperti Ih, kalau di coffee shop saya yang di Bali, itu aku yang jadi istrinya Mas Ari. Aku yang berpikir secara manajerial. Dia senimannya, karena yang tahu bagaimana dapur dan makanan itu istriku kan, Sofi. Jadi oh, aku yang ya. nahan duit justru. Jangan banyak menu. Ini belonjo terus gitu loh, nah, kayak gitu-gitunya. Ya, aku paham sekali posisi itu, karena memang itu dua kepentingan yang berbeda. Tujuannya sama, cuman yang satu menjabarkan tujuannya sebagai kebahagiaan, yang satu menjabarkan ke tujuannya sebagai profit, kalau sebagai apa, manajerial ya. Yang satu kebahagiaan, ini harus ketemu. Wah, iya, iya, iya. Di situ ada homernya, bisa diginiin? Nggak ada.
Oh, bisa, 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 bisa. Coba, biar sekalian nanti masuk internet, masuk internet. Iya, 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 iya. Kebetulan ini di apa ini di studio ini. Yang andalan, yang andalan, yang sering dipakai bahkan. Kelihatan nggak ini? Wis, banyak mas. Iya iya iya. Keren keren keren. Ada yang model tele, ada yang model double cutaway. Ya 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 ya. Iya. Jadi ini adalah versi seri N-nya. Yang ini semua ini seri N yang seri seri apa affordable-nya gitu. Nah, Ya. ini lo ya. Awas mas, jatuh mas gitarnya. Oh ini, Ini ini yang keren. si lo ya, ini yang seri H-nya Oh ya 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 ya. Pakai pakai tremolo. jati, kayu Jati. jati. Oh. Necknya jati, fingerboardnya jati. Ini Nggak kayu melengkung asem ya? atau Nggak melengkung kalau jati. Justru kuat. lo justru jati itu kuat, justru jati kuat. Hmm. Dia terkenal kuatnya kalau jati itu karena ada getahnya di dalam kayunya. Ini Ya kayu ya. asem, Kayu asem. Oh. ya. Nah Terus ini yang akustik elektrik. elektrik ya. Piezo ya. Ini Piezo ya. piezo gitu. Cakep Nah udah cakep. ya, ini beberapa ada di kantor sih masih. Ya, ini yang Iya seri iya. N. Ya ini seri N itu harga berapa mas? Harga rate-nya? 1.900.000 sudah dapat soft case. Oh iya. Wah sangat Ini soft terjangkau case-nya mas. kayak gini. Loh, Soft case-nya kayak gini. softcase itu aja bisa 300.000 loh. Kalau dijual terpisah ya. Iya, ya makanya memang aku masih apa ya namanya branding juga ya istilahnya ya. Oh Jadi biar pengen ya. setiap gitar itu pakai baju gitulah yang aku kirim. Iya benar-benar. Jadi selalu Keren mas, begitu. keren 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 keren. Waduh, ini showroomnya, showroom di rumah ini ya berarti ya. Ya studio ini. Studio. Oh, itu Iya, pirantinya. Oh, itu studionya. iya, Ya, ya, ya. Terakhir iya. Ya. Hmm. rekaman pakai ada nggak rekaman Padi Reborn yang sudah Homer? Belum ya? Ada yang bukan rekaman ya, cuman yang pesan ibu itu, Ya, pesan ibu itu pesan pakai ibu. Homer itu. Yang campaign itu ya, campaign apa itu? Ya, yang masker itu. Ingat pesan Oh, ibu? iya. Itu Homer, itu Homer. Itu Homer ya. Oh, keren. Nah, teman-teman itu tadi ya. Jadi Mas Ari bertanggung jawab sama omongannya sendiri bahwa dia harus buat gitar yang bisa dipakai dan dipakai beneran. Panggung juga dipakai berkali-kali ya. Iya, malah malah jadi enak sih sekarang gitarku ganti-ganti terus. Iya, iya, iya. Gitar-gitar lamanya Jadi, masih apa ya? Terus monggo monggo. jadi sebentar. Jadi kelebihannya Homer juga ini setiap seri, setiap tipe itu dicoba di panggung, sudah dicoba di panggung. Gitu. Sudah dicoba di panggung. Jadi sudah lulus tes. Tapi ada tapinya nih. Memang kadang-kadang orang kan pengen yang seri N dong, yang bawah suaranya enak. Ya nggak bisa ya. Maksudnya tetap ada bedanya ya. Iya, 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 iya. Ya itu yang aku mau sampaikan sih. Tetap bisa dipakai di panggung, iya. Tetap. Iya, Tapi ya kalau mau suaranya sama seperti yang seri H ya nggak bisa kekejar juga gitu. Bukan iya. apa-apa. Udah konfirmasi juga sama si engineer, butuh waktu yang lebih lama gitu untuk si sound engineer mencari ngulik untuk soundnya jadi enak. Kan Untuk kadang nggak bisa kan gitu. iya. Nggak bisa, apalagi di live itu kan terbatas waktunya gitu. Iya. Itu pun terjadi dengan merek lain kok. Merek yang lain yang merek internasional di versi low budgetnya ya memang sesuai aja. Iya kan? Ya, Sesuai. ya. Ya, ya, ya. Right. Jadi kalau dengan Padi sendiri akan ngapain terdekat rekaman lagi nggak yang lagu baru atau apa?
Padi masih fokus di Net TV Net itu ya. ya, kita ya masih fokus itu dulu. Ngakak-ngakak aku nonton itu. Jadi pelawak semua tiba-tiba ya. Eh, ya dipaksa soalnya. Jadi mau nggak mau harus Iya. bisa. Biar Ya beda. untuk single ya mungkin akan kita kerjakan, cuman nunggu waktu yang tepat kali ya. Masih. Ya. Iya, ya. Mas Ari, thank you banget waktunya. Mas, ini tadi Oke, dibawa Pak. sebentar. Ya, kenapa Mas? Aku mau nanya nih, Oh, saya ini orang Bali, istriku tuh orang Bali, oh iya istriku ya. tuh eh, eh, apa sih? Kenapa pindah ke Bali? Apa alasannya sih? Pengen tahu aja. Loh iya loh, aku orang Bali soalnya. Aku Mas, aku pindah ke Bali karena jadi ada beberapa pemicu. Yang pertama adalah memang aku sama Sofi itu tidak pernah mau lama-lama di Jakarta. Pada saat kita menikah, pikiran kita itu nanti someday kita akan keluar Jakarta dan tinggal di luar Jakarta. Nah, kota-kotanya tuh banyak. Pilihannya antara Bandung atau Jogja, bahkan kepikiran mau keluar negeri sekalian gitu. Sekalian sekolah apa di luar negeri atau apa gitu. Nah, tapi akhirnya kita ke Bandung nggak jadi karena hampir mirip Jakarta kan. Terus kalau balik ke Jogja, aku kayak kalah perang mas. Kayak balik, aku bisa anytime sih pulang ke Jogja karena kampungku kan di sana. Tapi aku kayak kalau aku dari Jakarta balik lagi Jogja kayak kalah perang gitu. Kayak belum 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 waktunya pulang gitu loh. Masih nanti. Nah, akhirnya Sofi apply ke Australia. Di Australia itu kita mau sekolah ceritanya. Sudah diterima, tapi pas tes kesehatan sakit Sofi. Ada sakit lah di paru-parunya. Nah, sembuhnya itu di Bali. Ini Oh, magic juga Mas. Magic ini ceritanya nanti kalau kita sambil ngopi aja. Tapi magic ini iya, ceritanya. Jadi ini keajaiban Tuhan yang membuat kita berpikir, saya sebagai suami terutama, iki sing arep dipilih apa? Karir yang edan-edanan, jadwal edan-edanan di Jakarta atau keluargamu? Mana yang kamu pilih gitu? Ya jelas ini masalah eh, pilihan ya. Akhirnya aku pada saat itu aku memutuskan oke, kita keluar dari Jakarta. Nah, yang paling enak untuk kita tinggali itu Bali. Padahal kita nggak punya bisnis di Bali, nggak punya rumah di Bali, ya cuman ini aja, cuman pengen keluar dari Jakarta aja. Akhirnya semua barang-barangku di Jakarta aku jual, aku pegang cashnya tak bawa ke Bali, langsung menetap di sini. Segampang itu, nggak sampai setahun itu. Jadi magic, itu banyak magicnya. iya, 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 iya. Dadakan gitu ya, ke Balinya bawa uang aja, udah belum punya rumah ke Bali aja gitu ya. Udah. Iya, gitar aja cuma 5 yang tak bawa. Yang lain tak Oh. titipin teman. Buku aja ada di Soleh Solihun sekarang. Buku-buku saya kan saya dulu punya library itu ada beberapa di Soleh Solihun. Nah, Hmm. tapi the point is kadang-kadang memang ketika kami memutuskan untuk akhirnya berani keluar dari Jakarta adalah yaitu saatnya. 4 tahun lalu, Mas. 4 tahun lalu, 2016. Ya, mau jalan 5 berarti ya. Jadi eh, kalau enggak dari sekarang mau kapan lagi? Takut nanti keburu keenakan atau malah keburu nggak berani kalau sudah di Jakarta. Tapi bukan berarti yang di Jakarta itu lebih kurang atau apa, enggak. Ya memang untuk keluarga kami, anakku homeschooling mas, anakku homeschooling, jadi semua tak ajarin sendiri. Kami pindah ke Bali, tinggal di desa. Makanya kalau dengar ada suara kodok bangkong di sebelah ini, terus Nggak di di Denpasar, nggak di desa ya? di desa mas, aku di desa. Tapi dari airport deket sih. Kalau lancar ya 30-40 menit, nggak susah. Nggak sampai ke gunung-gunung nggak, cuman kami di desa yang mana kalau jalan kaki masih banyak sawah. Jadi kita turunin semua gemerlap kehidupan menjadi lebih simpel. Apa ya? Ya itu kita berlayar lagi dengan kesederhanaan. Ceritanya gitulah kurang lebih. Wah, luar biasa sekali. Dan langsung enjoy ya. Begitu memutuskan ke Bali, langsung enjoy sampai sekarang.
Iya Mas, nggak ada. Aku sih merasa dibantu banget sama ya keluarga mensupport, teman-teman bandku juga mensupport. Itu yang terutama ya. Jadi mereka sangat paham ketika aku punya keterbatasan harus terbang bolak-balik ke Bali, Bali Jakarta, mereka sangat mendukung. Dan aku juga, wah ini mah anugerah Mas. Bisa itu nama jalanku itu di gang yang aku tempatin ini yang ngasih nama aku karena aku orang pertama yang tinggal di daerah itu, di jalan itu, jadi nggak ada namanya. Tak kasih nama Anugrah. Nama jalannya Anugrah. Karena memang kayak semua tuh dikasih, Mas. Loh aku rabondo apa-apa kok. Kalau Oh, dipikir-pikir ya, apa sih apa bisnis nggak ada, apa nggak ada ya pindah. Kayak disuruh itu kayak Musa suruh pergi ke Mesir ya sudah jalan keluar dari Mesir kan. Ya kita keluar aja. mantap, Seru, Mas. mantap. Ya, Mas Ari, thank you Nanti, ya. iya, Ceritanya. kalau aku ke Bali main ya. Harus Mas, harus. Aku Kafenya, sama Pie kafenya di mana? di Jalan Nakula di Legian, dekat Sunset Road, dekat Sunset Road, Oke, dekat Dewi Sri, dekat Jalan Dewi Sri situ. Kita punya oke, coffee oke. shop sama jualan donat. Jadi aku jualan donat sama brownies sama kopi. Nah, itu spesialisasi kita. Mas Ari, Mantap. thank you banget. Nanti kita ketemu lagi di Bali. Aku senang sekali dapat kesempatan ini sebagai sobat padi dan juga sebagai penggemar gitar. Akhirnya aku mengerti apa yang ingin dicapai oleh si Homer ini. Jangan Oke. Hmm. jangan Terima kendor kasih. promonya ya. Homer cuman harus dipromo doang kok itu. Aku bantu dari Iya sih. digital. Terima kasih. Walaupun ada satu pertanyaan lagi, cuman ya udah Apa? kalau Apa memang Mas? Gak mau. apa-apa, gak apa-apa. Bebas ini. Gak Oke. ada iklan kok. Ya, satu aja terakhir nih. Hmm. Aku dengar penggemar dan elektro ya. Katanya satu toko di Surabaya itu sering diborong Pongki, bener ya? Itu tahun 2010 apa 2009 ya? Iya, bener Mas. Jadi Dan dulu aku iya, kalau kalau boleh sedikit ngawur nih ya. Dulu saya sekitar tahun 2009 sampai 2000 sebelum saya pindah lah 2015 saya mengklaim sendiri sebagai penggemar dan elektro dan sebagai pemilik dan elektro terlengkap di Indonesia. Saya mengklaim diri sendiri oh, ya. Karena saya belum pernah ketemu lawannya. Dari pedal semua, baterai dan elektro aku punya, terus kaos, terus sampai aku pernah foto, cuma fotonya udah hilang itu. Sama bass dan elektro ada dua, ada beberapa gitar dari, wah pokoknya terlengkap. Yang saya nggak punya cuman satu yang 7 senar, karena saya nggak bisa pakai, jadi nggak dibeli. Namun akhirnya saya sampai pada suatu kesadaran ngapain gitu. Akhirnya cuman tinggal satu gitar, satu bass, udah semuanya tak lepas aja, udah mencoba ini melepas dari keterikatan tuh loh, nggak melulu mikirin itu terus gitu loh. Iya ya, lengan jelas kayak oh, angel lah, oh. iya kan? Tapi ngertilah Jadi gitaris itu. gitarnya, gitarnya masih ada. Gitar satu, yang DC3, yang 3 pickup sama bass dan elektro satu. Bass dan elektro itu Oh, sering tak pakai juga. Untuk kalau ada manggung akustik, aku pakainya bass dan elektro. Gitu. nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan aku pengen coba ya. Soalnya Homer gitar ini satu model terinspirasi oleh Dan Electro. Bentar ya. Oh, tahu aku. Tahu yang double cut W itu ya? Ini terinspirasi dari Dan Electro ini. Oh, iya. Ini kan prototipe pertama bukannya? Ini kan Homer ada dua tipe saat ini masih. Heeh, Volkstem dan Mohawk. Ini heeh. yang Mohawk. Yang Oh. namanya Mohawk ini bodinya seperti ini dan ini terinspirasi dari Dan Electro. Oh, itu softbar ya, Dan softbar. ada kemiripan ya sama Dan Ada Electro. cutaway-nya, ya. Ya memang terinspirasi Ando, Iya. terinspirasi Dan Electro. Tinggal Gitu. diwarnain vintage. Kalau nanti bikin lagi diwarnain vintage-nya. Kan dan elektro itu warna 60s-nya itu
yang signifikan. Oh, Ya, iya, warna betul betul. sisnya itu. Masukan baik ini, masukan Begitu bagus. warnanya diganti, langsung beda marketnya itu. Oke, oke, oke. Ya, thank you ya Mas, Ya, ngobrolnya. Aku harus upload ini Sun, Sun. segera, Terima kasih. harus upload ini Terima ke kasih. YouTube. Ya, thank you Mas Ari. Sampai Oke, ketemu lagi nanti ya. Sukses sampai buat ketemu, homernya. sukses juga, enjoy di Bali. Sampai ketemu di Bali. Oke Mas, monggo monggo. Mari. Monggo. Sudah selesai pembicaraan. Wah, nggak kerasa. Ternyata 1 jam tuh kurang ya buat ngobrol. Ternyata kita sudah 1,5 jam, hampir 1,5 jam, 1 jam 20 menit. Terima kasih teman-teman sudah bersama Pongki Barta di Pongki Barta Crossover. Ini adalah salah satu acara talk show yang membongkar kenapa dan bagaimana seorang rockstar di dunia ini sebenarnya. Dan Mas Ari tadi dengan homer gitarnya, kalau kalian mau support langsung ke akunnya Mas Ari Padi 27. Thank you. Sampai ketemu di Pongki Barta Crossover. Next adalah hari Selasa dengan bintang tamu ada deh ya. Dadah.